Di Thailand begitu, terutama di orangutan ya. Kucing mereka pelihara, sudah tidak sanggup pelihara, fungsinya dipelihara. Tidak berhenti sampai di sana. Sofa sudah tua, pengen ganti yang baru. Yang lama bagaimana? Fungsi pelihara. Iya. Tapi wihara-wihara di desa senang juga. Mereka dapat sofa-sofa, kursi-kursi, meja sudah rusak, nanti diperbaiki, dipakai. Ya. Kadang-kadang sepeda sudah mau rusak, dikretain, fungsi dipelihara. Sengaja saya diam sebentar, karena setelah ini ada juga yang difungsi. Suaminya sudah bandel sekali, rusak, fungsi dipelihara. Di Thailand begitu ya. Anaknya bandel bukan main, fungsi dipelihara. Kadang-kadang yang kasihan kami para ibu. Jadi kadang-kadang beneran ada orang tua daftarin anaknya Pak Baja. Bante, anak saya bandel sekali, Bante, luar biasa bandel, main game aja kerjanya, melawan orang tua, sama saya juga berani bentak. Saya ikutkan Pak Baja, Bante, semoga dia bisa berubah. Mantap saya. Sekarang yang repot siapa? Saya. Gitu ya. Nah, anaknya difungsen. Untung cuma difungsen 2 minggu. Pak Baja di Indonesia kan 2 minggu. Nanti beneran, kadang-kadang anak itu paling bandel ketika Pak Baja berantem sama temannya, karpet mau dibakar. Saya pernah ketemu anak-anak itu Pak Baja, karpet mau dibakar. Untung ada yang tua, yang sama neranya ada yang tua, ada yang kecil toh. Yang tua, jangan main api, ini karpet mau dibakar Pak ini. Terus kadang-kadang karena lampu berantem, ya, anak-anak begitu. Tidak semua ya. Tapi orang tuanya kadang-kadang tidak memikirkan perasaan saya. Apa yang saya pikirkan? Ini bapak ibunya merawat dia sudah belasan tahun aja tidak bisa baik. Gimana cara saya ya? Dalam 2 minggu jadi baik, ini caranya gimana? Betul ya? Nanti dia ikut Pak Baja pulang ya jadi agak baik. Tapi 1 bulan kumat lagi. Bante, anak saya kumat lagi. Kenapa? Disuruh Pak Baja. Waduh, di Thailand begitu ya, semua difungsen. Saya pernah dengar ada umat Buddha ya walaupun cerita ini agak kasihan ya, tapi ya segala ceritanya lucu sekali. Tidak saya ceritakan juga tidak tahan ya. Ada bapak-bapak di Jakarta saya tidak kenal, dengar dari Bante lain. Bapak-bapak ini senang fungsen ikan. Saking takutnya dia fungsen ikan, saking takutnya setelah fungsen ikannya ditangkap orang lagi. Karena kalau kita fungsen hewan-hewan itu kadang mabuk dia, ya nggak mau pergi, jadi masih di pinggiran kolam. Begitu kita pergi, wah anak-anak datang. Jadi bapak itu dengan penuh sadar, penuh semangat, dia sewa sampan bapak itu. Pakai sampan dia, bawa ikannya sampai ke tengah sungai itu. Lalu dia lepas ikannya. Tiba-tiba sampannya terbalik, sama orangnya dia fungsen semuanya. Sampannya terbalik, waduh kasihan sekali ya. Sandalnya hilang bapak ibu ya, sandalnya ikut difungsen. Ya setelah itu nggak tahu bapaknya kapok apa nggak tahu. Ya tapi saya nggak kenal bapak itu, saya hanya diceritakan saja. Tapi luar biasa semangat bapak itu ya. Dia saking takutnya ikan-ikan itu ditangkap sama orang lain. Mengenai sila, Bapak Ibu Saudara, hal penting yang pertama adalah Bapak Ibu latihan menghindari pembunuhan. Yang mungkin Bapak Ibu umat Buddha yang walaupun sudah tahu sila pertama, kalau tidak hati-hati kadang-kadang masih bisa melanggar, terutama ketika makan di restoran ya. Diusahakan tidak perlu lagi membunuh dengan jarinya. Kenapa? Kerapu gitu. Kerapunya matanya ya. Nampak udang masih hidup di akuarium besar udangnya, begitu Bapak Ibu tunjuk ya udangnya jadi merah.
yaitu membunuh dengan jari. Ya, secara dharma Sang Buddha mengingatkan kita itu ada karma buruk. Sang Buddha melarang kita bukan ingin membuat banyak larangan, bukan. Tapi beliau memberitahu kita apa yang baik, apa yang tidak baik. Tapi beruntung tinggal di Indonesia sudah modern sekali. Bapak Ibu mau makan apa, yang mati semuanya sudah ada. Diusahakan makan apa yang memang sudah mati saja, bukan mati karena kita. Jadi syaratnya ada 3. 1, tidak melihat makhluk itu dibunuh untuk kita. Tidak mendengar makhluk itu dibunuh untuk kita. Tidak curiga makhluk itu dibunuh untuk kita. Ya, kalau punya 3 syarat ini, makanan itu tidak memberikan karma buruk. Bahasa Mandarinnya sanjiro, ya, daging 3 syarat. Jadi kalau Bapak Ibu ingin makan daging ayam, pergi ke rumah makan, ayamnya sudah matang. Kita datang atau kita nggak datang, ayam itu sudah tidak akan terselamatkan, betul ya? Dan kita pesan ayam goreng itu yang memang sudah digoreng atau sudah mentah begitu, tidak ada karma buruk. Tetapi nanti akan muncul pertanyaan, bagaimana Bante itu kan memberi kontribusi terhadap pembunuhan. Kalau kita tidak pesan kan orangnya nggak masak dan sebagainya, itu nanti penjelasannya panjang sekali, setengah jam. Iya, setengah jam. Tapi setidaknya Bapak Ibu latihan seperti ini, ya, terbiasa makan makanan yang terbebas dari 3 hal tadi. Jadi Bapak Ibu tidak berbuat karma buruk. Dan beruntung Palembang juga kota sangat besar ya, mau makan apa ya semua sudah dimasak orang. Bapak Ibu ke pasar, ayamnya juga sudah dipotong-potong. Bapak Ibu silahkan beli ayam yang memang sudah mati. Terakhir mengenai sila, Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha mengatakan sila melindungi kita. Benar, sila melindungi kita dari alam rendah. Oleh karena itu setiap Bapak Ibu mengambil sila, silena sugatinyati. Dengan merawat sila mencapai alam surga. Artinya dengan merawat sila tidak jatuh ke alam rendah. Tapi ada satu cerita dulu saya baca di buku. Dan cerita ini mungkin fiksi, hanya buatan-buatan saja. Tapi bisa terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Dan ini bagaimana sila melindungi kita. Kisah ini ada di bukunya Ajahn Brahm yang sangat terkenal, Cacing dan Kotoran Kesayangannya. Kalau tidak salah sekarang mau terbit yang bentuk baru, ada angka 365-nya. Kemarin saya lihat di Semarang ya, ada di Biara Taman Putih, tapi saya belum pernah baca juga. Nah, lalu kisah ini juga senang diceritakan oleh Bante Panyawaro. Kisahnya bagaimana? Ada 2 orang bertemu di rumah makan untuk menceritakan proyek bisnis. Lalu semua sudah digarap, semua sudah didiskusikan, dan proyek itu sangat bagus, menguntungkan kedua belah pihak. Tiba-tiba salah satu partner bisnis yang baru ketemu ini minumannya kemasukan lalat. Tapi kalau normalnya orang minumannya kemasukan lalat ya diambil pakai sendok, betul ya? Diambil pakai sendok, kemudian dibuang. Kalau umat Buddha penuh metal, sudah diambil pakai sendok, airnya dibuang, taruh di tisu supaya airnya terserap di tisu. Terus lalatnya dilihatin, pingsan nggak ya? Pingsan nggak ya? Iya, ditiup-tiup supaya hidup lagi. Itu umat Buddha penuh metal. Pasti ada yang praktek seperti itu di sini ya. Kalau ada serangga, serangganya diselamatkan dulu. Lalu orang ini bukannya ngebuang lalat, bukannya menyelamatkan. Lalatnya itu dia dorong ke dalam air, dimatiin sambil ngobrol. Saya bisa ngirim mau 5 ton sebulan itu saya sanggup. Mau lebih juga bisa saya usahakan. Tapi ini lalat sambil dimainin. Iya. Lalu setelah itu dia masih belum puas. Akhirnya diobok-obok. Dia adu-adu sambil ceritain bisnis. Tapi orang yang melihat ini jadi ketakutan. Kenapa? Iya. Dengan lalat sesadis itu. Bagaimana saya kalau punya partner bisnis sesadis itu? Belum selesai.
Setelah lalatnya dipastikan sudah mati, dia keluarin, taruh di tisu. Tapi bukan penuh mental, dipencet. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena hal kecil seperti itu, lawan bisnisnya jadi berpikir, ini orang sakit sekali ya. Tadi gimana gitu? Oh iya Pak, 5 ton tuh saya bisa. Makasih ya, makasih. Ngomong-ngomong biar cepat selesai. Saya masih ada tugas saya jalan dulu ya. Bisnisnya batal, Bapak Ibu. Bisnisnya batal. Kenapa? Karena orang takut. Begitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, praktekkan di Masila. Bapak Ibu tidak tahu. Bapak Ibu membawa kenyamanan untuk semua orang. Bapak Ibu yang sudah praktek 5 sila dalam waktu yang lama tidak mikir kalau 5 sila itu sangat luar biasa, karena sudah kebiasaan, tapi membawa kenyamanan. Bagi mereka yang dulunya tidak merawat 5 sila, kemudian merawat 5 sila, setelah 2-3 tahun, 3-4 tahun yang pulang ke kampung halaman, ketemu teman-temannya bilang apa? Kamu kok sekarang beda ya? Hah? Bedanya apa? Tidak tahu. Tapi kamu beda. Sekarang auranya lebih terang. Dia nggak tahu. Ya, aura apa? Tidak ada. Iya, aura kamu lebih terang. Tapi yang dia tidak tahu adalah orang yang merawat sila membawa kenyamanan untuk sekitarnya. Dan itu dia tidak bisa terjemahkan. Dia hanya bilang itu adalah aura. Salah satunya adalah tidak berkata kasar. Kalau merawat 5 sila ada musyawadah. Musyawadah itu 4 bukan 1. Ya, bukan hanya jangan bohong, juga jangan berkata kasar, jangan mengadu domba, jangan gosip yang buruk. Kata kasar itu jujur Bapak Ibu, tidak bohong. Kamu ya, sepertinya saya pernah ngomong di sini juga. Kamu ya sudah hitam, pesek, malas, nggak bersih. Gimana kamu bisa hidup begitu? Bingung saya. Jujur Bapak Ibu, memang orangnya ya hitam, ya pesek, ya bau, ya malas. Ya jujur tidak bohong, tapi sakit hatinya itu sampai ke sumsum tulang belakang. Lalu bagaimana lompat ke sungai? Perkataan kita itu bisa membunuh. Dan tidak jarang itu anak sekolah dibully temannya, bunuh diri, itu beneran ada. Bukan tidak ada, beneran ada. Jadi janganlah berkata kasar. Jadi kalau kita ingin berkata apa-apa yang membuat orang lain bisa sakit hati, jangan musyawadah, ya. Jangan ngadu domba, jangan gosip yang buruk. Nah, gosip yang buruk ini paling susah, apalagi kalau arisan. Pasalnya tidak cerita, tidak tahan. Tadi saya cerita itu bapak-bapak jatuh di sampan. Untung tidak ada namanya. Bapak Ibu Saudara, tapi kalau kita sudah pernah dengar cerita si A, si B begini, kita belum bisa pastikan, kita sendiri masih ragu, diam aja. Nanti kena sendiri. Kita ngomong, orangnya kedengaran, Bapak Ibu didatangi. Saya dengar kamu ngomongin saya begini ya. Kapan? Ada enggak? Saya tanya ada apa enggak? Bukan kapan. Ada enggak? Kapan ya? Kapan? Dia nggak berani jawab ada, nggak berani jawab nggak ada, betul ya? Jawabnya apa? Kapan? Kapan tidak gitu ya? Jadi musyawadah itu tidak berbohong, tidak berkata kasar, tidak mengadu domba, tidak gosip yang buruk. Ya. Kalau sila yang lain Bapak Ibu sudah hafal semua. Dana, sila, samadhi, prajna. Nanti akan kita akhiri tanya jawab ya. Sudah jam 7:20. Sudah 1 jam lebih sedikit ya. Semoga Bapak Ibu masih semangat. Bapak Ibu Saudara, samadhi ini adalah latihan meditasi. Untuk lengkapnya hadir besok ya. Jam berapa Romo? Jam 6 ya. Ya, untuk lengkapnya hadir besok. Kenapa harus bermeditasi Bapak Ibu? Kenapa harus bermeditasi Bapak Ibu? Hilangkan dosa, aloba, ini kuis tidak berhadiah. Bapak Ibu sadar enggak?
Orang yang sangat baik sekalipun, sangat senang berdana, jasanya sangat besar. Pertanyaan saya, kalau ada seseorang jasanya sangat besar, bangun wihara, cetak buku dharma, mengurus semua mengenai dharma, anak panti asuhan dirawat, ya, tapi tidak meditasi. Pertanyaan saya, bisakah kemarahan dia lenyap 100%? Tidak akan pernah bisa, walaupun sudah sangat besar jasanya. Betul ya? Walaupun sudah sangat besar jasanya. Jadi berdana itu belum final, tapi itu sangat penting ya. Saya tidak mengatakan tidak penting, sangat-sangat penting. Kalau orang senang berdana juga biasanya mentalnya jadi tinggi, sehingga dia sendiri jadi jarang marah. Mudah-mudahan. Nah, jadi tanpa bermeditasi, seseorang tidak akan pernah bisa melenyapkan kemarahan secara total. Tidak akan pernah melenyapkan nafsu dan keserakahan secara total. Berkurang, tapi tidak total. Ya. Oleh karena itu, meditasi menjadi latihan sangat penting dalam ajaran Sang Buddha. Memang latihan yang cukup advance, ya. Tapi hari ini kita belajar bahwa tanpa bermeditasi, kemarahan dan nafsu itu tidak bisa lenyap. Kapan seseorang lenyapnya kemarahan, Bapak Ibu? Setidak-tidaknya mencapai tingkat ketiga kesucian, namanya anagami. Seorang anagami itu sudah tidak bisa marah, apalagi mencapai arahat. Tidak bisa marah beda dengan nahan marah. Kalau nahan marah yang di sini semua bisa, begitu ya. Tapi kalau tidak marah itu sulit. Kalau nahan marah bisa. Sudah jengkel sekali di sini, jengkel sekali. Gimana Bu? Tidak apa-apa, tidak apa-apa, sudah tidak apa-apa. Tidak usah dipikirkan dalam hati. Enak aja, tidak apa-apa ya. Tapi yang menahan marah sudah sangat baik. Lebih buruk tidak bisa menahan marah, betul ya? Tapi lebih baik lagi marah memang tidak muncul. Tapi ketika kemarahan itu lenyap, itu adalah tingkat pencapaian anagami. Tapi anagami masih ada ego. Ego itu lenyap ketika mencapai arahat. Bapak Ibu Saudara, meditasi adalah latihan tingkat lanjut, ya, advance level. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu, berarti saya meditasi masih sangat sulit, tidak apa-apa, perlahan-lahan saja, step by step. Karena meditasi itu memang tingkat lanjut. Silahkan untuk lebih lengkapnya besok datang lagi. Terakhir ada lamanya. Setelah ini kita tanya jawab. Ada satu keunikan. Kadang-kadang ada orang yang menyusun dana sila samadipanya ini dengan cara yang berbeda. Karena sebenarnya panya juga harus hadir sejak kali pertama. Seseorang merawat sila, senang berdana juga harus dibarengi dengan kebijaksanaan. Oleh karena itu ada juga yang menyebutnya panya, dana, sila, samadhi, panya. Panyanya balik lagi. Ya, ada yang menyebutnya seperti itu. Panya, dana, sila, samadhi, panya. Tapi maksudnya adalah panya itu sebenarnya harus hadir sejak awal. Lalu ketika dilatih dan dipelajari, panya bertumbuh menjadi semakin baik, semakin banyak, semakin baik, semakin banyak. Penting, bagaimana menumbuhkan panya? Semua latihan yang saya sebutkan tadi itu menumbuhkan panya. Tapi yang paling menumbuhkan panya di tahap awal adalah mendengarkan dhamma. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan malam ini adalah praktek menumbuhkan panya. Saya tutup pelajaran malam hari ini dengan cerita nyata yang dulu saya alami. Dan di sana saya jadi sadar seberapa berharganya panya. Ada seorang ibu-ibu di desa, saya ketemu langsung Bapak Ibu. Begitu saya ketemu, ibu ini datang ke saya, lalu dia bilang begini, dengan wajah yang sangat gelisah. Saya tidak kenal ibu ini,
wajahnya gelisah sekali. Terus ketika mau bertanya itu juga badannya itu gelisah, wajahnya gelisah, semuanya gelisah. Bante, saya mau tanya, Bante, mau tanya. Iya Bu, kenapa? Saya 7 tahun yang lalu membunuh ayah saya. 7 tahun yang lalu saya membunuh ayah saya. Bagaimana Bante, bagaimana? Lalu saya tanya ibu, gimana ibu ceritanya sampai bisa membunuh ayahnya itu bagaimana? Ternyata ibu ini cerita ayahnya itu sakit. Pertama kali sakit dia bawa ke puskesmas di kecamatan yang agak besar. Tapi dari desa itu mau ke kecamatan yang agak besar itu repot. Orang desa itu kadang-kadang tidak punya mobil, harus sewa punya tetangga. Saya juga baru tahu kalau di kampung punya mobil itu bisa dapat pemasukan tambahan. Iya, kadang-kadang tetangga minta antar ke kota nanti dibayar. Bahkan punya motor aja di kampung kadang-kadang, tolong antar saya ke sini, padahal bukan Gojek, tetangga, nanti bensinnya dibayar. Nah jadi harus minta tolong tetangga bawa ayahnya ke kecamatan yang lebih besar. Lalu ayahnya setelah dirawat entah 4 hari atau 5 hari sembuh, kemudian dibawa pulang. Beberapa minggu kemudian ayahnya kumat lagi, tapi kali ini sakitnya tidak separah kemarin. Ibu ini berpikir, tidak usahlah repot sampai ke kecamatan yang lebih besar, di klinik desa saja. Dibawa ke klinik desa. Ternyata 3 hari kemudian ayahnya meninggal. Semua saudara-saudara kandungnya menyalahkan dirinya. Kenapa tidak bawa ke puskesmas besar? Kenapa tidak dibawa ke kecamatan? Kamu ini loh yang bunuh bapak. Kamu ini loh yang bunuh bapak. Dan mengatakan itu bukan satu orang, beberapa orang. Dan karena ibu ini tidak berkembang panjangnya, belum bijaksana, dia benar-benar merekam itu dan menganggap dia benar-benar membunuh ayahnya. Dia merasa bersalah sekali. Sampai dia ketemu saya. Lalu saya jelaskan, panjang saya menjelaskan. Intinya, Bu, ibu tidak membunuh ayah ibu sama sekali. Ibu malahan anak yang baik, merawat ayahnya, betul? Nah ayahnya tinggal sama dia. Lah anak-anak yang lain kemana semua? Ayahnya tinggal sama dia. Lalu ayahnya meninggal, dia dituduh membunuh ayahnya. Wah, dunia sangat tidak adil ya. Lalu saya bilang, ibu itu sudah luar biasa mau merawat ayah. Pertanyaan saya Bu, waktu ibu bawa ayahnya ke klinik, apa yang ada di pikiran ibu? Apa niatnya ibu? Ingin ayah saya sembuh Bante, betul ya? Apa itu karma? Karma dimulai dari niatan, cetana. Jadi semua karma baik karma buruk itu dinilai dari cetana. Baik buruknya itu dinilai dari cetana. Kadang-kadang berbuatnya baik, tapi cetananya buruk, itu bisa jadi karma buruk. Misalkan ada seorang anak yang tidak begitu disukai. Anak ini dimanjain, disupport habis-habisan. Kenapa kamu manjain anak itu? Kenapa? Biar dia manja, tidak mandiri. Misalkan saja ya biar dia manja, biar dia tidak mandiri. Tak kasih semua, dia minta apa tak kasih. Kan lama-lama dia jadi manja, apa-apa tidak bisa. Kalau anak saya nggak saya begitukan, anak saya mandirikan. Jadi nanti mereka besar bersaing, anak saya menang. Dia memanjakan anak ini baik, niatnya buruk, tetap adalah karma buruk. Karma itu dinilai dari niatan. Bapak Ibu harus hafal ya. Karma dinilai dari niatan. Jadi saya beritahu ibu ini tidak membunuh, sama sekali tidak. Malah ibu itu mau menyembuhkan ayah. Tapi yang namanya umur Bu, bukan kita yang atur, betul ya? Kalau seseorang karmanya sudah habis di dunia ini, ya sudah saatnya berangkat. Toh ayahnya memang sudah tua. Jadi saya jelaskan 40 menit Bapak Ibu. Kalau saya jelaskan di sini 40 menit, wah nggak sanggup lagi. Entah 30 menit, entah 40 menit, saya jelaskan ke ibu itu. Ibu itu nangis, kemudian senang sekali. Bebannya selama 7 tahun hilang pada saat itu. Betul ya Bapak Ibu?
Itulah betapa luar biasanya PAN-nya, kebijaksanaan. Kalau ibu itu tidak saya beri PAN-nya, tidak mendapatkan PAN-nya dari Dharma Sang Buddha, dia akan selalu berpikir membunuh ayahnya. Makin hari beban stresnya makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kembangkanlah PAN ini. Dana, sila, samadhi, PAN-nya akan membuat Bapak Ibu hidupnya semakin ringan, semakin ringan, semakin ringan, semakin ringan. Karena hari ini saya membawakan Dhamma Class. Dhamma Class itu memang harus belajar Dharma yang benar-benar bisa Bapak Ibu bawa pulang. Ya, tapi hari ini saya bahagia sekali Bapak Ibu mengikuti dengan sangat serius, walaupun teorinya cukup banyak kan. Bapak Ibu mengikuti dengan sangat serius. Setelah ini kita masuk tanya jawab Bapak Ibu ya, boleh sampai jam berapa terserah pengurus wihara. Saya ikut aja ya. Mau sampai jam berapa saya ikut aja. Jadi Bapak Ibu punya pertanyaan apa, silahkan ditanya. Tidak ikut topik tidak apa ya. You can ask me whatever you want. Silahkan kalau ada pertanyaan. Itu ibu di belakang. Ya itu gimmicknya ya. Selamat malam budaya nanti. Namo Buddhaya. Perkenalkan nama saya Fiona. Izin bertanya sama lagi. Sebenarnya agak banyak sih pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama dulu, kalau misalnya pada usaha rumah makan, jasa pest control untuk pengendalian hama kan terbilang penting, diperlukan dan tidak terhindar. Nah, sebaiknya bagaimana? Karena itu pelanggaran sinyal pertama. Mungkin itu dulu. Ya. Dulu saya banyak belajar Dhamma dari Bante Dhammaudong Matera. Beliau seorang biku dari Malaysia, sudah meninggal kalau mungkin sekitar 4 tahun yang lalu. Beliau selalu memberi jawaban seperti ini. Alasan Sang Buddha membuat sila pertama itu adalah berusaha melatih diri menghindari pembunuhan. Berusaha melatih diri menghindari pembunuhan. Sila pertama itu bulirnya bukan dilarang membunuh, tapi berusaha menghindari, berusaha melatih diri menghindari pembunuhan. Alasannya kenapa? Alasannya karena sehidup sebagai manusia kita tidak bisa menghindari pembunuhan 100%. Contoh, dapat tanah ya. Kita dapat tanah setengah hektar, ingin dibangun wihara. Sebegitu pembangunan itu di ACC, apalagi misalkan yang ACC biku juga ikut di dalamnya. Pertanyaan saya, ketika tanah itu mau dibangun gedung, ada nggak makhluk yang mati? Ada, dan sangat banyak jumlahnya. Karena setiap 1 meter tanah itu, kalau Bapak Ibu kumpulkan tanahnya, hitung sedikit-sedikit makhluk-makhluk kecil itu, waduh jumlahnya mungkin puluhan ribu. Yang kecil nggak nampak, apalagi kalau tanahnya sangat subur, betul ya? Kadang-kadang kita angkat begitu saja, kalau yang besar nampak cacing, tapi kalau yang kecil itu, ya, isopod itu yang kecil-kecil itu. Kalau di Tibet, tidak tahu sekarang masih dipraktekkan atau tidak tahu. Kalau orang Tibet membangun rumah sambil mencangkul, sambil baca doa untuk misahin tanah dengan cacing. Jadi kalau kita bangun wihara setengah hektar sambil ngumpulin cacing, selesainya 7 tahun yang akan datang. Jadi akhirnya kita ACC saja. Ya, dibangun wiharanya, ada umat-umat semua pada bahagia, tapi tidak ada yang ingatnya bahwa ketika pembangunan itu dilakukan, banyak sekali makhluk yang terbunuh. Tapi itu sudah di luar kendali kita. Ya. Bapak Ibu pakai listrik ini,
pemerintah bangun pembangkit listrik tenaga air. Dan ternyata pembangkit listrik tenaga air itu setiap waktu itu ikan-ikan yang terseret masuk ke mesin itu mati semua. Jadi supaya Bapak Ibu tidak membunuh, dilarang pakai listrik. Iya, Bapak Ibu dilarang pakai listrik. Terus kadang-kadang kita bawa mobil, bawa motor, bawa kendaraannya. Kalau kita menuju ke tempat yang lebih kampung, lebih desa, serangga banyak sekali. Bapak Ibu bawa mobil itu pasti nabrak serangga, pasti. Dulu waktu saya kecil, papa saya pernah terperangkap dengan temannya bawa mobil, tapi semuanya kodok. Ya, musim kodok. Lalu papa saya bawa. Teman papa saya itu orang Klenteng dan dia merawat silang. Dia bahkan vegetarian. Jadi selagi papa saya bawa mobil itu pasti ada kodok yang tertabrak. Tidak bisa tinggal jalan kodok semua. Lalu temannya papa saya sepanjang jalan itu stres. Aduh itu kodoknya, aduh kasihan itu hati-hati itu kodok itu, jangan. Lalu papa saya sudah gak sabar. 1 kali, 2 kali, 3 kali, akhirnya papa saya berhenti. Kamu aja yang bawa. Ini kamu aja yang bawa. Lalu dia jadi sadar ya, kalau dia yang bawa, dia yang membunuh, betul ya? Diam ya, kamu aja yang bawa. Ya, tetapi itu menjadi kebijaksanaan sang Buddha yang sangat luar biasa. Beliau mengetahui bahwa hidup sebagai manusia tidak bisa menghindari pembunuhan 100%. Bahkan kalau kita semua tidak makan daging, maka pertanian akan mungkin 5 kali lipat lebih besar dari pertanian di saat ini. Tapi pertanyaan saya, di balik sepiring nasi yang kita makan, berapa banyak serangga yang dibunuh? Itu pestisida disemprot kan? Serangga mati semua, betul ya? Oleh karena itu, ya silahkan sebijaksana mungkin. Kadang-kadang ada pertanyaan yang dilema. Ada satu keluarga, anak-anak masih kecil, yang masih balita, 2 orang, 3 orang. Rumahnya dari kayu semua. Tiba-tiba rumahnya rayapan. Nah, gimana saudara? Kalau tidak disemprot obat, lama-lama rumahnya ambruk. Lah anak-anak masih kecil, nanti siapa yang mau beli rumah lagi, betul ya? Nah, tapi kalau disemprot, pembunuhan. Bagaimana? Biasanya seorang ibu pasti milih semprot demi anak-anak. Kemarin saya melihat berita ada bapak-bapak, kalau saya tidak salah di Malaysia, rumahnya kutu busuk. Satu rumah kutu busuk banyak sekali. Tapi bapaknya itu bagaimana berusaha untuk hidup di situ. Lalu akhirnya dibantu orang. Ya, silahkan dipikirkan sebijaksana mungkin. Ya, berusahalah melatih diri menghindari pembunuhan. Ini nasihat dari saya. Berusaha melatih diri menghindari pembunuhan. Tetapi hidup di dunia ini tidak bisa 100% sempurna. Saya tidak bisa memberi jawaban yang plok. Silahkan pikirkan sendiri. Begitu ya. Ya, silahkan pertanyaan kedua. Boleh nanti balik lagi, ya silakan. Namo Buddhaya nanti. Namo Buddhaya. Pertanyaannya ada 3. Ya. Jadi yang pertama, bagaimana kita caranya mengatasi kekecewaan? Gitu. Kadang kita mungkin gagal mencapai sesuatu, walaupun nalar kita, logika kita sudah ngerti ya mengapa, tapi untuk melepaskannya itu agak susah. Gitu. Yang pertama. Yang kedua, pernah ada pandita yang mengatakan, misalnya kalau kita ingin sehat, kita berdana obat atau berdana kepada orang sakit gitu. Kalau ingin cantik, kita berdana bunga. Apa benar seperti itu gitu sistemnya? Apa harus dana ini untuk sehat atau sebenarnya itu umum? Terus yang ketiga, di luar negeri kan ada case di mana seseorang ini udah sakit parah, jadi dia minta agar untuk dieutanasi gitu. Nah, kalau dalam agama Buddha itu pandangannya bagaimana? Boleh atau tidak?
Ya, Terima kasih, 3 Bante. pertanyaan ya. Terima kasih banyak. 3 pertanyaan boleh. Kan tadi saya nantang. Ask me whatever you want. Di situ belum habis juga ya. Saudari Fiona ya. Saya ini pertanyaan Ibu. Ini namanya siapa Bu? Ibu Lia. Ya baik. Saya minum dulu ya. Bante, bagaimana mengatasi kekecewaan? Saya pikir cara terbaik mengatasi kekecewaan itu adalah memahami 2 hal. 1, bahwa kekecewaan itu akan menjadi pelajaran untuk kita. Ya, sehingga kita jadi belajar agar kekecewaan ini jangan terulang. Nah, ini tidak gampang, tapi ini membantu. Kalau kita berpikir kekecewaan itu sebagai luka, maka kita akan menjadi korban. Tapi kalau kita berpikir kekecewaan itu sebagai guru, maka di situ kita menjadi belajar. Ya. Nah, jadi jadikanlah kekecewaan itu atau duka itu sebagai guru. Ini tips saya yang pertama. Yang kedua, ini juga tidak gampang ya. Tapi saya berpikir apa yang biasa saya gunakan kalau saya mengalami kekecewaan. Anehnya, saya benar-benar orang yang kalau sudah lewat ya lewat. Saya benar-benar orang yang seperti itu. Ya. Jadi karena karakter orang juga berbeda-beda, tapi kalau karakter saya benar-benar kalau yang sudah lewat ya sudah lewat. Saya adalah orang yang tidak akan pernah menyesal ketika ada 2 persimpangan kiri dan kanan. Saya tidak tahu harus memilih yang kiri atau yang kanan. Tapi setelah saya lihat baik-baik, saya memilih jalan kiri. Ternyata di kiri itu jalannya jelek sekali. Saya adalah orang yang tidak akan menyesal. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah tahu yang mana yang jalannya jelek. Betul ya? Ada kanan dan ada kiri. Tapi karena saya sudah memilih jalan kiri, maka saya akan menjalani jalan yang di kiri itu sebaik mungkin. Nah, belajar tidak pernah menyesal juga mengurangi kekecewaan. Ya, karena kekecewaan itu kadang bisa satu pasang dengan penyesalan. Ya, jadi kalau pilihan sudah diambil, apapun yang terjadi ya sudah. Yaitu menjadi bagian dari tanggung jawab pilihan kita. Lalu kadang-kadang kita berandai-andai kalau saya di kanan aja lebih baik. Belum tentu juga. Betul ya? Belum tentu juga. Nah, kenapa Bante menceritakan penyesalan? Karena kekecewaan itu juga sering muncul karena pilihan yang kita ambil di masa lampau. Jadi saya dikecewakan oleh dia. Bante, saya kecewa sekali oleh dia. Iya. Dulu ketika dia mengungkapkan perasaan, siapa yang menerima? Kita. Betul ya? Pilihan siapa? Pilihan kita umumnya. Kan sudah tidak zaman Siti Nurbaya. Kalau zaman dulu bisa salahkan orang lain. Ya, itu kalau misalkan masalah percintaan. Terakhir, ya. Jadi tips yang pertama tadi, duka sebagai guru. Yang kedua, apapun yang berlalu ya sudah berlalu. Ya. Hidup itu akan baik saja. Kita merajut masa depannya. Kita merajut masa ini. Apa yang lewat biarkanlah sudah lewat. Yang ketiga, ini ciri khas Dhamma. Mereka yang belajar Dhamma, batin menjadi kuat. Kalau orang batinnya kuat, tidak banyak diganggu oleh duka. Jadi kalau orang sudah belajar Dhamma cukup lama, belajarnya benar, hasilnya juga benar, nanti batinnya menjadi kuat. Dia memahami anicca, dukkha, anatta, tapi banyak sekali pelajaran-pelajaran Dhamma yang harus menjadi building blocks. Ya, yang harus dia pelajari pelan-pelan dengerin Dharma, tapi nanti batinnya menjadi sangat kuat. Nah, ketika batinnya sudah menjadi kuat, hal-hal yang membawa kekecewaan terjadi pun dia tidak terlalu merasa kecewa. Ya. Nah, ini sekarang diambil oleh para psikolog di Amerika. Mereka sebut teori ini sebagai anti-fragile. Apa artinya anti-fragile? Artinya tidak gampang pecah. Kalau Bapak Ibu ngirim paket,
barang pecah belah itu ada tulisan fragile, ya, bacanya fragile, artinya gampang pecah. Mereka di Amerika mengembangkan satu teori artinya anti-fragile. Jadilah orang yang tidak gampang pecah. Maksudnya apa? Ternyata dari hasil penelitian, mencari kebahagiaan itu bukan satu-satunya jalan untuk menjadi bahagia. Karena kalau Anda tidak anti-fragile, Anda tidak akan gampang berbahagia. Umumnya manusia itu yang dia cari kebahagiaan, happiness. Tidak ada orang mencari anti-fragile, tidak ada. Maksudnya apa? Orang hanya mencari apa yang membuat dia bahagia. Cari uang, cari teman, ya, cari pasangan hidup, cari hobinya, cari barang-barang koleksi yang dia sukai. Kalau kita tanya, kenapa kamu mengejar itu semua? Supaya saya bahagia. Tapi ada satu hal lagi yang tidak dia kejar. Harusnya dia juga mengejar yang namanya anti-fragile. Bagaimana kalau ketika barang saya rusak, saya biasa-biasa saja. Ketika saya dikhianati teman saya biasa-biasa saja. Yang namanya orang ada dosa lobang mukanya. Misalkan seperti itu ya, itu disebut anti-fragile. Dan ketika saya mempelajari ini dalam psikologi barat, saya terkejut. Karena Sang Buddha sudah ngajari ini 2600 tahun yang lalu. Kenapa dalam ajaran Sang Buddha, beliau tidak mengajarkan kita sukha dulu? Yang diajarkan beliau adalah dukkha dulu. Karena mereka yang tidak bisa mengatasi dukkha, tidak bisa sukha. Mobil sudah ada, uang sudah ada, partner hidup sudah ada, barang koleksian sudah ada, lengkap semua sudah ada. Tapi datang ke Bante, hidup saya sengsara. Kok bisa? Saya sering dihina mertua saya. Kenapa dia sudah punya semuanya, dia tidak bisa kuat menahan mertua? Misalkan ya, tapi saya nggak bisa mengkritik banyak juga. Saya nggak punya mertua ya. Belum pernah merasakan ya. Ya, jadi dalam artiannya, bagaimana Bante mengatasi kekecewaan? Ini tips yang besar ya, yang harus dikerjakan sebagai PR. Praktek untuk anti-fragile, tidak gampang pecah. Bagaimana Bante praktek itu? Boleh banyak mendengarkan dharma, ya. Boleh juga kebijaksanaan barat kalau senang ya. Karena sekarang lagi musim namanya stoic, ya, stoicism. Saya sudah baca stoicism 10 tahun yang lalu, sekarang baru ngetren. Jadi apa yang ada di Amerika 10 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, nanti jadi ngetren di Indonesia. Nah, itu kebiasaannya. Ada satu buku stoik, judulnya Meditasi. Iya, ternyata kata meditasi itu bahasa Yunani, bukan bahasa Pali. Meditasi bahasa Palinya apa, Bapak Ibu? Bawana, samadhi, ya, cita bawana, samadhi, vipassana. Di Thailand namanya kamathana. Tapi tidak ada meditasi. Meditasi itu bahasa Yunani. Bukunya judulnya Meditasi. Yang penulisnya Marcus Aurelius. Silakan cari bukunya kalau mau baca. Saya tidak di-endorse. Tapi bukunya bagus. Pertanyaan kedua, Bante, katanya berdana bunga jadi cantik. Ya. Tadi berdana apa lagi? Obat ya, jadi sehat. Ya. Baik. Dalam ajaran Sang Buddha, kalau ingin sehat, berdana obat tentu membantu, tapi juga harus merawat sila. Jangan membunuh makhluk lain, jangan menyiksa makhluk lain. Karena yang membuat kita sakit itu adalah kita menyiksa makhluk lain, kita membunuh makhluk lain. Ya. Jadi berdana obat-obatan tentu membawa pada kesehatan, tapi jangan lupa merawat sila. Tetapi tidak langsung sehat juga, karena kita sudah lahir dengan membawa karma masa lampau. Jadi kalau hari ini kita merawat sila dengan baik ya, kita senang berdana obat, itu akan membantu di kehidupan yang di masa yang akan datang. Masa yang akan datang itu bisa tahun depan, bisa 10 tahun yang lalu yang akan datang, bisa juga kehidupan yang akan datang. Dan Sang Buddha mengatakan kalau seseorang ingin terlahir